Secret Lovers, di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional, ada emak-emak tangguh yang menggantungkan hidupnya sebagai pengupas bawang dan pemetik cabai. Begitu juga dengan mereka yang berjuang sebagai jasa bongkar pasang lapak jualan. Seperti apa kisahnya? Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, sekelompok ibu-ibu sudah bergelut dengan tumpukan cabai di lapak jualan. Apalagi permintaan cabai di ibu kota sangat tinggi, bahkan pernah mencapai 120 ton per hari loh. Cabai yang sudah dipetik tangkainya punya nilai jual lebih tinggi di pasaran. Itulah kenapa profesi pemetik cabai masih dibutuhkan. Salah satunya Mia yang sudah menjalani profesi ini sejak berusia 16 tahun. Namanya udah merantau usaha ya. Nyari ini sendirilah, biarinlah, yang penting pulang buat duit, ngurusin keluarga aja. Mia dan para ibu lainnya bekerja ketika ada pembeli yang pesan cabai tanpa tangkai. Namun jika belum ada permintaan, mereka hanya menunggu di lapak penjual cabai sejak pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Setiap harinya, perempuan berusia 53 tahun ini bisa memetik tangkai cabai sebanyak 20 hingga 50 kg dengan upah Rp2.000 per kilogram. Sedangkan upah memetik cabai rawit Jawa atau lebih dikenal dengan sebutan cabai setan sebesar Rp2.500 per kilogramnya. Kalau orang tiga ini paling dapatnya sekintal, ntar bagi 3 upahnya, duitnya kumpulin jadi 1. Gitu aja, dapat 50.000 sudah alhamdulillah, Neng. Anak saya banyak, anak saya 4. Kelihatannya sih memang mudah ya, tapi bukan sekedar asal petik aja. Perlu kecepatan agar tangkai tidak rusak dan ketahanan fisik. Belum lagi resiko jika tangan yang ikut jadi panas. Tak hanya itu saja, kuku pun bisa menjadi hitam. Soal kecepatan nggak main-main, dalam semenit Mia bisa memetik 73 tangkai cabai merah keriting. Hasil petikan tangkai cabai akan ditotal secara keseluruhan. Baru nanti hasilnya dibagi masing-masing pekerja. Cepet ya Bu tangannya ya Bu? Emang udah berapa lama sih Bu jadi pemetik cabai? Udah lama, udah 20 tahun lebih dari metik cabai. Awalnya ya di Pasar Induk diajak bodenya pertama-tamanya, daripada di rumah nganggur. Ya aku ya ikut aja mau. Dalam 1 menit, Karti yang sudah 25 tahun menjalani profesinya bisa memetik sebanyak 58 tangkai cabai rawit merah loh. Wah, banyak juga ya Secret Lovers. Saking seringnya memetik tangkai cabai, tangannya kerap menjadi panas. Begini lah, namanya orang buruh leburnya raruh. Biasanya apa sih Bu yang dialamin pas habis metik cabai, kepanasan atau? Ya pernah kemanasan, sampai itu dicuci pakai itu nggak bisa hilang-hilang. Kalau lagi kepanasan itu direndam pakai air, cuci pakai air hangat baru bisa hilang. Untuk hitungan upah harian dibagi dengan jumlah orang dalam kelompok. Jika satu hari ada 100 kg cabai yang dipetik, maka masing-masing pekerja mendapat upah Rp40.000 sampai Rp50.000. Karena biasanya satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Selain pemetik tangkai cabai, ada juga kelompok ibu-ibu pengupas bawang merah nih. Setiap harinya mereka bisa mengupas bawang merah sebanyak 20 kg dengan upah Rp3.500 per kilogramnya. Sama seperti buruh pemetik cabai, pembagian upah dari total keseluruhan bawang merah yang telah dikupas. Rata-rata perharinya sekitar 100 sampai 120 kg. Jika dibagi 6 orang, masing-masing mendapatkan sekitar Rp60.000 sampai Rp70.000. Mengupas bawang identik dengan mata perih ya. Namun Kasini, perempuan yang sudah 10 tahun bekerja sebagai pengupas bawang, sudah terbiasa. Bahkan dalam 1 menit, ia bisa mengupas 15 bawang merah. Tapi resikonya jari tangan para pengupas bawang bisa terluka karena menggunakan cutter yang cukup tajam. Tapi ada triknya nih. Pakai balon biar tangannya nggak kena silet. Ya, alhamdulillah cepat Bu, kalau nggak pakai balon tangannya lecet. Adanya profesi ini tentu karena banyaknya permintaan pembeli bawang merah kupas.
Selisih harga bawang merah yang sudah dikupas dengan yang belum dikupas per kilonya Rp5.000 hingga Rp8.000. Sang pemilik kios yang sudah 13 tahun menggunakan jasa buruh pengupas bawang merah pun merasa terbantu, apalagi tingginya permintaan. Ya jelas Mbak, merasa terbantu. Kan konsumen kan juga nanti makin banyak juga kan, makin banyak permintaan juga nanti dari konsumen kayak gitu. Secret lovers, tangan-tangan cekatan lain, ada juga pekerja jasa bongkar pasang lapak jualan. Ya, mereka memasang lapak di sepanjang jalan sekitar Pasar Kramat Jati sejak pukul 7:30 malam. Lihat saja tuh, satu persatu gerobak sudah mulai berdatangan, termasuk Septian yang sudah 8 tahun menekuni profesinya. Kalau ini sih kita cuman narik dari lapak gerobak, buka di sini, nanti buka itu 7:30. Tutup lagi kita pagi jam 4:30. Kelihatannya sih enteng ya, tapi ternyata yang dibawa bukan gerobak kosong, melainkan sudah berisi aneka jenis ikan dan seafood. Bahkan beratnya sekitar 100 kg lebih. Ditambah lagi, jarak menarik gerobak dari lokasi parkir sekitar 500 meter dengan tantangan medan jalan sedikit menanjak. Agar lebih mudah dan cepat, menggunakan sepeda motor untuk mendorong gerobak. Jumlah lapak yang dikelola, tiap orang pun berbeda. Seperti Septian yang memiliki tanggung jawab 2 lapak jualan ikan. Nah, kenapa dalam sehari cuma 2? Kan bisa beberapa lapak. Ya, kalau banyak sih nggak kuat juga Mbak. Soalnya lumayan berat. Jasa bongkar pasang bekerja mulai dari tarik gerobak ke lapak, pasang meja, pemasangan listrik, sampai tutup lapaknya. Upah untuk satu kali pengerjaan Rp80.000 sampai Rp150.000, tergantung berat gerobaknya. Dalam sehari, Septian bisa mendapatkan upah Rp200.000 untuk 2 lapak. Kalau dihitung per bulan, ia bisa mengantongi Rp6 juta. Ya, kita buka ngegelarin, nurunin ikan, ngeluarin ikan. Nanti setelah kita pasang listrik selesai, kita pulang. Nanti kita keluar lagi pagi. Iya, jadi kerjanya cuma sebentar. Proses bongkar lapak pun harus dilakukan dengan cepat karena berburu dengan waktu. Susahnya itu kalau dijelasin tuh gimana ya? Ya gitu, kadang yang saya alami sendiri kalau kerja begini tuh, kita kalau kondisi barang lagi banyak, terus kita nutupnya kesiangan, ya gitu. Jadi kita nggak ada yang bantu, sendirian lah, kadang sampai mau ke bawah sama Satpol PP. Septian yang sudah bekerja selama 8 tahun pastinya mahir bongkar pasang dengan waktu yang cepat. Lantaran memang sudah terbiasa ya. Walaupun pekerjaan ini tidak memakan waktu lama, namun ada resikonya juga. Apalagi lapak digelar di pinggir jalan saat lalu lintas kendaraan masih ramai. Risiko kecelakaan bisa saja terjadi, seperti Jaka, pria asal Madura yang pernah tertabrak kendaraan ketika sedang menarik gerobak. Oh iya, ditabrak. Resikonya motor, kalau motor nggak mau tertib, gerobak masuk ya ditabrak sama tukang gerobak. Oh iya, ya ribut lah. Kita kan nggak mandang-mandang siapa gitu. Dan kita masuk niatnya, udah gerobak masuk nggak ada yang lewat gitu. Tabrak. Iya, ya luka paling bolong mobilnya. Karena keterbatasan tenaga, Jaka hanya menyanggupi satu lapak saja dengan upah Rp120.000 per hari. Sebelumnya, ia hanya membantu sang paman untuk mendorong gerobak. Kini, 4 tahun sudah Jaka bekerja sebagai tukang bongkar pasang lapak di Pasar Kramat Jati. Ya, di balik ramainya aktivitas pasar setiap hari, ada jasa pekerja yang jarang terlihat. Dari para pengupas bawang, pemetik cabai, hingga pekerja jasa bongkar pasang lapak. Pekerjaan yang tampak sederhana, namun perannya sangat besar dalam menjaga roda ekonomi pasar tetap berputar. Pasar bukan hanya sebagai tempat transaksi, melainkan ruang hidup bagi mereka yang menggantungkan harapan.